Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Arstabena Muhammad Rizky. Saya akan memberikan sebuah contoh program abstrak yang berjudul Shape atau bangun datar. Dalam program ini terdapat dua kelas yang paling penting, yaitu kelas triangle sama kelas circle, atau kelas segitiga dan kelas lingkaran. Lanjut saja kita ke programnya menggunakan aplikasi NetBeans 8.2. Di sini dalam program ini saya membuat 5 kelas inti, tapi yang paling inti adalah kelas shape, kelas triangle sama kelas circle. Lanjut ke penjelasannya. Pada kelas abstrak 2, di sini terdapat packet abstrak 2, yaitu menunjukkan sebagai folder sebuah class. Dan di sini selanjutnya ada public class abstrak 2, yaitu menunjukkan bahwa program ini bernama class abstrak 2. Selanjutnya public static void main, yaitu untuk menampilkan sebuah metode dengan nama main, yang mana metode ini adalah metode utama untuk menjalankan sebuah program, yaitu bisa dibilang adalah abstrak 2 ini adalah jantung dari programnya. Lanjut ke kelas shape. Di kelas shape ini ada 11 codingan atau script. Di antaranya yang pertama ini ada packet abstrak 2, yaitu untuk menunjukkan folder dari sebuah kelas. Selanjutnya ada public abstrak class shape, yaitu kelas yang bernama shape ini bersifat abstrak, di mana kelas ini terletak pada posisi tertinggi pada hierarki kelas. Kelas ini digunakan sebagai basis bagi penurunan kelas lainnya, sehingga abstrak kelas tidak dapat diinstansi secara langsung menjadi objek. Suatu abstrak kelas bisa mengandung metode konkret atau metode abstrak. Metode abstrak merupakan suatu metode yang tidak mempunyai badan metode, hanya berupa nama metode dan parameter inputan metodenya saja. Selanjutnya yang ketiga ada string color, yaitu untuk menentukan colornya, warnanya. Menentukan warna inputan warnanya. Di bawahnya ini yang keempat ada void set color, yaitu untuk mengatur inputan dari warnanya. Selanjutnya di sini ada this, yang kelima ini ada this titik color sama dengan color, yaitu untuk melengkapi dari yang keempat ini. Dan selanjutnya yang ketujuh ada set get color, string get color, yaitu untuk mendapatkan atau menampilkan warnanya. Ini di sini untuk menampilkan, dan di sini adalah untuk mengatur warnanya. Selanjutnya yang ke-9
Yang ke-10 ada abstrak float get area, yaitu metode yang bersifat abstrak, di mana metode ini akan diwariskan kepada subclass di bawahnya. Subclassnya yaitu diantaranya adalah kelas triangle dan kelas circle. Selanjutnya kita ke kelas triangle, yaitu subclass dari kelas shape. Pada kelas triangle ini ada 13 script di dalamnya. Di antaranya yang pertama ada packet abstrak 2, yaitu menyatakan bahwa kelas triangle berada di dalam packet atau folder abstrak. Selanjutnya public class triangle extend shape, yaitu kelas yang bernama triangle ini akan mewarisi metode dari kelas shape. Selanjutnya ada private float base, private float height, yaitu variabel yang bersifat privat atau hanya dapat diakses oleh metode-metode dalam kelas triangle itu sendiri, dan juga sifatnya tetap atau tidak bisa dimodifikasi. Selanjutnya yang kelima ini ada public triangle integer base integer height, merupakan sebuah konstruktor yang di dalamnya ada parameter yang bertipe integer yang bernama base dan height. Selanjutnya yang keenam dan ketujuh ini ada this.base sama dengan base, dit.height sama dengan height, yaitu this di sini digunakan untuk menyatakan objek sekarang dari variabel base, dan height yang lainnya diambil dari parameter di atasnya. Selanjutnya di sini ada add override, yaitu memungkinkan subclass atau anak kelas triangle ini untuk memberikan implementasi khusus dari metode yang sudah disediakan oleh salah satu superclass shape atau kelas induknya. Selanjutnya yang ke-10 ada float get area, yaitu get di sini adalah sebuah metode yang berfungsi yang diwariskan dari kelas shape. Dari kelas shape, yaitu dari kelas yang ini. Selanjutnya ada return 0.5 f tanda bintang base tanda bintang height, yaitu menyatakan bahwa nilai yang dikembalikan adalah nilai dari variabel-variabel yang berasal dari parameter yang disusun sesuai dengan rumus lengkap luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Ini adalah script pada kelas triangle. Selanjutnya kita ke kelas circle, yaitu kelas subclass yang kedua. Pada subclass yang kedua ini yaitu kelas circle terdapat 11 script di dalamnya, yaitu yang pertama adalah packet abstrak 2. Ini adalah menyatakan bahwa kelas circle berada di dalam packet atau folder abstrak 2. Selanjutnya di sini ada public class circle extend shape, yaitu
kelas yang bernama circle ini akan mewarisi metode dari kelas save atau kelas induknya. Selanjutnya yang ketiga ada private float radius, yang ini yaitu deklarasi variabel yang bersifat privat atau hanya dapat diakses oleh metode-metode dalam kelas circle itu sendiri, dan juga bersifat tetap atau tidak bisa dimodifikasi, sama seperti kelas triangle. Jadi kelas ini bersifat private atau tidak bisa di otak-atik lagi atau di setting lagi. Sudah seperti ini. Selanjutnya yang keempat ada public circle float radius, yang ini merupakan sebuah konstruktor yang di dalamnya ada parameter yang bernama radius. Jadi ini merupakan konstruktor yang di dalamnya ada parameter yang itu yang bernama radius ini. Selanjutnya dis.radius sama dengan radius. Dis di sini digunakan untuk menyatakan objek sekarang dari variabel radius yang nilainya diambil dari nilai parameter di atas. Disnya yang ini. Selanjutnya ada override, yaitu memungkinkan subclass atau anak class circle untuk memberikan implementasi khusus dari metode yang sudah disediakan oleh salah satu superclass, yaitu kelas shape atau kelas induknya. Selanjutnya ada float get area. Get di sini adalah sebuah metode atau fungsi yang diwariskan dari kelas shape yang implementasinya akan berisikan rumus luas lingkaran. Selanjutnya ada return float math titik pi bintang radius, yaitu menyatakan bahwa nilai yang dikembalikan adalah nilai dari variabel-variabel yang berasal dari parameter yang disusun sesuai dengan rumus luas lingkaran. Jadi ini adalah untuk menentukan rumus lingkarannya. Selanjutnya kita ke kelas main, yaitu kelas terakhir yang untuk menampilkan hasil codingan dari script yang sudah kita coding sebelumnya. Ini adalah kelas mainnya. Di sini terdapat 11 script di dalamnya, yaitu diantaranya yang pertama ada packet abstract 2, yaitu di sini menyatakan bahwa class main berada di dalam packet atau folder abstrak. Selanjutnya public class main ini adalah sebuah nama kelas program yang bernama main. Selanjutnya public static void main, yang ini yang ketiga. Main di sini adalah sebuah metode utama yang digunakan untuk menjalankan program. Jadi ini adalah untuk menjalankan program ini, bukan nama mainnya ya. Selanjutnya ada shape segitiga sama dengan new triangle
buka kurung 4,5 yang ini, yaitu merupakan suatu instansi dari objek atau kelas triangle, yaitu ini adalah objek dari kelas triangle. Di mana di dalamnya terdapat nilai yang akan diberikan pada parameter kelas triangle, yaitu variabel base dan height. Selanjutnya, shape lingkaran, yaitu merupakan instansi dari sebuah objek atau kelas circle atau kelas lingkaran yang ini. Di mana di dalamnya terdapat nilai yang akan diberikan pada parameter pada kelas circle, yaitu bernama radius. Selanjutnya, yang ke-8 ada system.out.println luas segitiga, yaitu objek kelas segitiga yang memanggil metode getArea yang berada pada kelas triangle yang akan menampilkan output sesuai dengan yang dimiliki metode tersebut. Dan yang di bawahnya juga sama saja. Ini untuk menempatkan dan menampilkan sesuai dengan yang dimiliki oleh kelas lingkaran. Setelah melakukan codingan seperti ini, langkah selanjutnya adalah run programnya. Untuk run programnya itu cukup gampang, yaitu klik properties ini, lalu klik main, lalu klik kanan pada mouse, lalu klik run file. Nah, inilah hasil dari run program yang kita jalankan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.